Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustaz dan ustazah semua yang dirahmati oleh Allah, amin. Amin. Semoga kita semua, anak-anakku semua dan para jamaah senantiasa mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, amin. Senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah, amin. Dan semoga kalian semua selalu dan selalu dijadikan hamba-hamba Allah yang sukses fi dini wa dunya wal akhirah, amin. Di kesempatan yang indah ini, thalabul ilmi ba'da salat tarawih di bulan Ramadan yang sangat dahsyat ini, kita bersyukur kepada Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan nikmat yang luar biasa. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, amin. Kemudian salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kepada anak-anakku semua, para jamaah, para ustaz dan ustazah semuanya, kira-kira sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga semuanya, kalian semua dan juga kaum muslimin, muslimat seluruh dunia, semoga diberikan keselamatan dari virus corona, amin. Dan semoga virus corona ini segera diangkat oleh Allah, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kita akan lanjutkan thalabul ilmi kita kali ini dengan tema sebab datangnya pertolongan Allah. Anak-anakku semua, di dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 40 ditambah 100 dikurangi 100 berapa? 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Anak-anakku semua, berbahagialah kalian semua. Sungguhnya dunia ini semuanya tercela kecuali hamba-hamba Allah yang mempelajari Al-Quran, yang duduk di majelis-majelis ilmu, kemudian nantinya mengamalkan. Itulah yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah. Selain itu dunia ini adalah hina di sisi Allah. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa diberikan kesempatan waktu oleh Allah untuk kita bisa duduk di majelis ilmunya Allah. Ingat anak-anakku semua, duduk satu.
sejam atau juga sesaat, atau juga satu bab ilmunya Allah telah kita kaji, itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala kurang lebih 1000 rakaat di bulan biasa. Apabila di bulan Ramadan, insya Allah dikalikan oleh Allah, minimal kurang lebih 700, bahkan sampai 1000. Misalkan 700 saja bermakna kalau satu bab ilmu berarti 700.000 rakaat. Ya Allah, ketahuilah kalian apabila apa itu namanya, yai itu pas kecapean untuk kita istirahat dulu, tidak tolabul ilmi, iman sekali. Aduh, kita ini sholat 23 ditambah 6, 29 rakaat saja. Surat tarawih, witir, taubat, tasbih, itu saja sudah ngos-ngosan. Ini sudah dipersembahkan oleh Allah. Satu bab ilmu sama dengan kurang lebih 700.000 rakaat. Satu bab itu, kalau 2 bab 1.400, 1.400.000 rakaat. Subhanallah, dikalikan 700, bahkan bisa juga dikalikan 1000 oleh Allah, semua atas Rahman dan Rahimnya Allah. Karena di bulan Ramadan ini anak-anakku semua pahala diobral. Maka anak-anakku semua sebisa mungkin untuk kita kurangi tidur kita, khusus di bulan Ramadan. Di bulan biasa saja baginda Rasul tidurnya sedikit, apalagi di bulan Ramadan. Nah, kita harus di bulan Ramadan ini melaksanakan sesuatu yang dahsyat diobral oleh Allah. Masa enggak kita ambil? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Pada waktu diumumkan di televisi ada obral besar-besaran jilbab, obral besar-besaran, pasti anak-anak perempuan antri. Obral besar-besaran kemeja untuk laki-laki berderet panjang karena ada diskon besar. Ada obral sembako, mungkin sudah tua muda akan berderet panjang. Ngapain? Nunggu lama ngantri, ngapain? Kira-kira sabar ngantri? Sabar. Ada apa? Ada diskon besar sembako. Ini kita ada diskon besar-besaran pahala dari Allah. Tapi kenyataannya enggak ada yang ngantri. Subhanallah. Dunia yang begitu hina saja kita sanggup ngantri. Ini sesuatu yang dahsyat. Diobral pahala, yang dengan pahala itu insya Allah bisa membeli surganya Allah, bisa membentengi dari azabnya Allah. Seperti itu kita enggak mau ngantri. Semoga kita mau ngantri. Amin. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, di dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41, sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya Allah. Jadi pertolongan Allah, judulnya tadi adalah sebab datangnya pertolongan dari Allah. Ada namanya manusia kecelek, anak-anakku semua. Kecelek. Kecelek itu bagaimana ya? Ya, dia menganggap mendapatkan pertolongan dari Allah. Dia menganggap akan dapat pertolongan dari Allah, tapi dia enggak ngelakuin apa-apa.
Namanya ngimpi. Ini tema ini kita akan bahas sehingga kita tidak boleh mimpi. Bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah lah, kita akan kaji. Salah satunya disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang mau menolong agamanya Allah. Jadi anak-anakku semua, pertolongan dari Allah itu harus ada sebab musabab. Misalnya Mas Fajri, aku kepengen dapat pertolongan dari Allah, langsung doa saja, ya Allah beri kami pertolongan ya Allah. Berdoa pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Berdoa pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kira-kira dikabulkan doanya enggak? Tidak. Berapa banyak manusia berdoa anak-anakku semua, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Karena dia belum mengubah dirinya sendiri. Itu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 100 dikurangi 10 ya? Ayat 100 dikurangi 10 ditambah ayatnya 100 dikurangi 10 terus dikurangi 90, terus ditambah 11, ditambah 1, dikurangi 1, tambah 1 juta. Dikurangi 1 juta berapa? 11. Jadi latihan EQ pelan, terus tambah cepat sampai itu latihan EQ anak-anak sebetulnya itu. Cek berapa? Enggak tahu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Seseorang yang berdoa belum dikabulkan oleh Allah, dia nggak mau merubah. Ngapain yo? Kenapa aku kok doa saya kok nggak dikabulkan oleh Allah? Kira-kira aku telah berbuat apa dalam hidup ini? Dia nggak mau berubah, ya biarkan, nggak akan terjadi perubahan. Karena innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang sebelum dia berikhtiar. Berikhtiar merubahnya sendiri, baru Allah mengabulkan. Ternyata itu temannya Mas Fajri, ternyata Mas Fajri tidak. Temannya berdoa, dia juga berdoa. Tetapi kenapa Mas Fajri kok dikabulkan, temannya tidak? Karena Allah Maha Adil. Temannya tidak berjihad di jalan Allah, tidak mau menolong agamanya Allah, sedangkan Mas Fajri setiap hari menolong agamanya Allah. Maka doanya dikabulkan oleh Allah. Di dunia bonus saja, padahal di akhirat disediakan surganya Allah. Kenapa temannya itu kok masuk neraka? Karena dia nggak mau merubah jalan yang ke neraka, lanjut terus ke neraka. Dia nggak mau berbelok menuju ke jalan surga. Nggak mungkin dia jalan neraka terus belok-belok sendiri ke jalan surga, ini nggak mungkin.
Seseorang yang berada di jalan neraka terus lempeng, rubahlah, nggak mau merubah, lempeng terus cekur ke jurang neraka. Maka disuruh oleh Allah di jalan neraka terus jalan, bertobatlah, belok menuju ke jalan surga. Enggak mau belok. Seperti itu anak-anakku semua. Maka kita tidak boleh bermimpi di siang bolong. Kita akan mimpi, aduh, insya Allah aku ini ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Emang antum apa yang sudah dilakukan? Gak ngelakuin apa-apa. Terus kok mengharapkan pertolongan dari Allah? Loh, jangan salah Yai. Yai gak tahu ya. Yai lupa ya, kayak Aziz saja. Lupa ya gitu. Lupa apanya? Allah kan Rahman Rahim Yai. Walaupun saya enggak berbuat apa-apa, Allah itu Rahman Rahim. Iya gundulmu gitu. Iya Rahman Rahim benar, tapi Allah itu Maha Adil. Kalau seseorang yang menolong agamanya Allah, ditolong oleh Allah. Lah kamu enggak mau menolong agamanya Allah, dari mana jalannya Allah menolong kamu? Paham anak-anakku semua? Ini bahaya anak-anakku semua. Maka sampai di dalam sawring, sampai membangun sawring, dibaca di dalam setiap detik setiap saat adalah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah aku. Di dalam sembahlah aku itu makna tafsirnya adalah luas. Salah satunya di sana adalah menolong agamanya Allah. Berjihad di jalan Allah, menolong agamanya Allah, bertakwa. Semuanya ada di dalam iyyaka na'budu. Beriman, bertakwa, berjihad di jalan Allah, semuanya ada di iyyaka na'budu. Setelah itu siap-siaplah menerima iyyaka nasta'in. Siap-siaplah menerima pertolongan dari Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia berupa keenakan-keenakan sementara pada waktu kita hidup. Di akhirat surganya Allah yang kekal abadi disediakan bagi hamba-hamba Allah yang iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu itu adalah rumah besar. Di dalam iyyaka na'budu, di dalam rumah iyyaka na'budu, di sana ada iman, ada takwa, ada jihad di jalan Allah, ada macam-macam di sana. Ada menghafal Al-Quran, ada mengkaji Al-Quran, semuanya di dalam rumah besar iyyaka na'budu. Paham? Paham? Fahimtum? Fahimna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, di kesempatan yang indah ini Yai kepingin ngajak diri Yai sendiri dan anak-anakku semua dan para jamaah semuanya untuk kita merubah diri kita. Tiap hari kita rubah. Dari yang sudah baik terus tambah baik, dari yang tambah baik terus tambah baik. Apalagi dari yang jelek harus berubah ke yang baik. Yang baik saja harus berubah lebih baik lah, lebih baik lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan juga di dalam surat Muhammad ayatnya ayat 1000 dikurangi 900 kemudian ditambah jengkel ya adik ngono barang artine Mas Halim. Aman Mas, sampean tinggal milih nih mbak-mbak ini Mas Khalil, Mas Fajri ini ya.
Di dalam surat Muhammad ayatnya ayat 10 dikurangi 3. Ya dah, sudah ketemu dah? Sudah ketemu? Ditambah 100 dikurangi 8. Sudah ketemu? Surat Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agamanya Allah, jika kamu mau menolong agamanya Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan wasabbit aqdamakum, dan menjadikan dirimu pemenang, memberikan kamu kedudukan yang kokoh di surganya Allah di akhirat, dan di dunia diberikan kekokohan. Maka anak-anakku semua banyak yang bertanya, Yai, wa yusabbit aqdamakum, meneguhkan kedudukanmu, itu maksudnya apa, Yai? Padahal saya ini kan menolong agamanya Allah tapi miskin, Yai. Ya, meneguhkan kedudukan itu apa, Yai? Lah di situ. Ya. Meneguhkan kedudukan itu anak-anakku semua di dalam makna tafsirnya insyaallah adalah kedudukan di jalannya Allah, di jalan surganya Allah. Contoh, seseorang itu miskin atau kaya itu enggak masalah. Seseorang miskin, dia mau menolong agamanya Allah, Allah akan menolongnya dengan cara wa yusabbit aqdamakum, diberikan kedudukan yang kokoh. Kedudukan yang kokoh itu mana? Kedudukan yang kokoh di surga, dan di dunianya kokoh, gak akan melencong ke jalan neraka, tetap kokoh di jalan surganya Allah di dunia terus sampai akhir hayatnya, sampai menghuni surganya Allah. Itu wa yusabbit aqdamakum. Itu orang miskin, orang kaya sama. Hanya sesuatu yang sangat berat itu di orang kaya. Sangat berat ada di jalannya Allah. Untuk bisa melencong dari jalannya Allah itu sangat besar itunya daripada orang miskin. Karena orang miskin itu tinggal sabar, dengan sabar yang tak terbatas saja. Allah akan berikan kesabaran, memberikan kekokohan dalam hatinya. Allah berikan tahan uji, tahan banting terus sampai akhirnya dia meninggal dan menghuni surganya Allah. Itu yang dimaksud wa yusabbit aqdamakum. Jadi banyak, ada beberapa yang salah tafsir. Salah satunya wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu mau menolong agamanya Allah, kamu jadi menteri loh, kamu diberikan kedudukan yang kokoh, kamu jadi kepala desa yo, atau kamu jadi presiden loh, atau kamu jadi tukang begal loh. Nggak mungkin ya, tukang begal ya. Enggak begitu. Wa yusabbit aqdamakum, diberikan kedudukan yang kokoh, itu kedudukan di surganya Allah di akhirat. Di dunianya kedudukan yang kokoh tetap ada di jalan Allah. Ditarik setan untuk melencong enggak bisa, karena diberikan pertolongan oleh Allah tetap kokoh. Itu yang namanya wa yusabbit aqdamakum. Gak ada urusannya dengan jabatan duniawi, gak ada. Oh, dunia ini hina kok. Jadi mau jadi menteri gak jadi menteri itu bebas, gak ada masalah. Mau jadi orang kaya atau orang miskin bebas, gak ada masalah. Dunia ini adalah lahwun wa la'ib, sendaguro dan permainan. Di dalam firman Allah, la'ibun wa lahwun, permainan dan sendaguro, kadang sendaguro dan permainan. Jadi istilahnya jadi menteri, ya menteri sementara 5 tahun. Presiden sementara. Mau jadi apa lagi?
Pegawai negeri, ya pegawai negeri sementara. Jadi apa lagi? Panglima, panglima sementara. Leres nggih? Bener nggih? Ada panglima kekal abadi gitu. Masa ada panglima kekal abadi? Semuanya duh, kemarin dia panglima, sekarang kok sudah jadi orang biasa, sudah pensiun. Duh, kemarin dia jadi presiden, sekarang sudah jadi orang biasa. Ya itu namanya dunia. Duh, kemarin dia orang kaya, sekarang jadi gelandangan, biasa itu. Duh, sekarang dia jadi orang kaya, dulu dia jadi gelandangan. Duh, itu semua biasa dalam kehidupan dunia. Itu namanya lahwun wa la'ib, senda gurau dan permainan. Atau la'ibun wa lahbun di dalam ayat yang lain, permainan dan senda gurau. Paham anak-anakku semua? Semuanya dunia ini seperti itu, sementara semua. Maka wasabbit aqdamakum itu bukan jabatan dunia, bukan, tapi kekokohan ada di jalannya Allah. Kemenangan yang terbesar adalah seseorang itu dijaga oleh Allah, ada di jalan Allah. Itu kemenangan yang paling besar. Oke, anak-anak semua. Si Mas siapa ini? Mas Fajri. Kamu ada 2 pilihan, Mas. Satu pilihan A, jadi presiden, tapi kamu melencong dari jalannya Allah. B, kamu jadi gelandangan, tapi kamu tetap ada di jalannya Allah. Pilih mana, Mas Fajri? Hah? Bener? Yakin? Mas Halim pilih apa, Mas? Oh, kalau Pak Ahmad ada Pak Ahmad? Ada. Kalau Pak Ahmad pilih C, Pak Ahmad pilih C, dia pilih jadi presiden dan tetap ada di jalannya Allah. Andai seperti itu pilihannya A, B saja, maka pilihannya Mas Fajri dan Mas Halim adalah dahsyat. Kenapa? Jadi gelandangan itu sementara saja, cek, selesai. Meninggal kita dan menghuni surganya Allah yang kekal abadi. Dia pilihnya B, jadi gelandangan, tetap ada di jalannya Allah, tetap bisa berjihad di jalan Allah, tetap ada di jalannya Allah. Oh, meninggal menghuni surganya Allah. Jadi gelandangan itu bukan sesuatu yang gimana berat itu, ya enggak, yang beratnya sementara saja, gitu. Dan dia ini secara ini anak-anakku semua, secara normal, tidak ada orang yang milih gelandangan. Padahal di zaman salafus soleh itu ada beberapa ulama yang besar masyhur itu milih jadi gelandangan. Karena dari gelandangan itulah dia bisa setawaduknya sama Allah, dan dia itu bebas. Orang gelandangan itu kan nggak punya tanggung jawab dong. Dia hanya sholat, ibadah, kemudian mencari kebutuhan untuk makan, sudah. Nggak ada orang gelandangan harus ngetokno zakat mal, zakat fitrah, itu nggak ada. Atau harus nyantuni fakir miskin anak yatim, nggak ada, wong dia sendiri gelandangan. Maka orang gelandangan itu masya Allah sebetulnya nikmat banget, cuma orang lain nggak tahu. Coba Mas Halim sama Mas Fajri jadi orang kaya itu, dia gelandangan, tidur di emperan dia bisa tidur di atap dia bisa tidur, bahkan dia di pohon bisa tidur. Coba kalau Mas Halim, Mas Fajri jadi orang kaya, punya emasnya di rumah saja 1 ton, bisa tidur di pohon? Nggak bisa. Seandainya tidur di pohon, Mas Halim sama Mas Fajri tidur di pohon, padahal rumahnya mewah, punya emas 1 ton, semua orang bilang berduyun-duyun belikan pil. Ini kayaknya Mas Fajri sama Mas Halim sudah gendeng ini ya.
Pasti begitu. Tapi kalau orang gelandangan, orang nggak bilang apa-apa, tidur di pohon. Oh iya, aman. Tidur di pohon, orang bilang aman. Kenapa? Dia gelandangan. Nih, bajunya lubang-lubang, orang bilang aman. Kenapa? Gelandangan. Coba Mas Fajri yang bajunya lubang-lubang tuh, ada iki kait kapan kendenge, kan begitu ya. Maka gelandangan itu nikmat. Mulai sekarang jangan mencela gelandangan. Siapa tahu yang gelandangan itu jauh lebih mulia dia daripada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Sudah 30 menit, kita lanjut beberapa waktu lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di surat Ali Imran ayat berapa? 165. Ini anak-anakku semua berkaitan dengan apa itu namanya perang Hunain. Tahu perang Hunain? Sudah tahu? Perang Hunain, perang Hunain, Hunain. Tahu dong? Belum. Perang Hunain itu tentara Islam lebih besar daripada tentara kafir. Maka di dalam tentara Islam ngomong, kita ini jumlah sedikit saja menang terus, apalagi jumlah banyak. Mereka lupa bahwasanya kemenangan itu ditentukan dari jumlah. Kecil jumlah kecil saja kita menang terus perang, apalagi kita ini jumlah besar, gak ada apa-apanya, kecil lah. Mereka meremehkan seperti itu, dan itu sombong. Dan tentara Islam besar, sedangkan tentara kafir kecil. Apa yang terjadi anak-anakku semua? Kalah. Tentara Islam kalah yang pertama di perang Hunain. Itu ayat ini, teguran dari Allah. Kekalahan itu disebabkan karena kesalahan kamu sendiri. Kesalahannya apa? Kamu sombong. Mestinya begini, semua atas pertolongan dari Allah, selesai. Tapi mereka nggak bilang, kemarin saja kita jumlah sedikit saja kita menang terus, ini besar apalagi, gitu. Akhirnya lari, Masya Allah, sampai tinggal 100 tentara, kurang lebih 100 tentara. Semuanya kocar kacir, ribuan tentara Islam berlari kocar kacir. Tinggal 100 orang di sebelahnya baginda Rasul. Disitulah malaikatnya Allah turun membantu dan menang. Akhirnya di perang Hunain menang. Tapi di awalnya kalah. Kemudian turun di dalam ayat yang lain, Allah memenangkan kamu. Yang pertama, kekalahan terjadi karena kesalahan dirimu sendiri. Maka pertolongan dari Allah itu akan timbul dari salah satunya adalah bentuk ketawaduan. Tidak boleh sombong. Jadi pertolongan, sebab datangnya pertolongan dari Allah adalah benar-benar
tawakal, menyerah, mengakui diri kita dhaif. Ya Allah, semua atas pertolongan-Mu ya Allah, diri kami dhaif ya Allah. Dari situ juga akan menjadi penyebab datangnya pertolongan dari Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Berapa Ustaz? 37. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tema kali ini kita cukupkan, kita sambung lain waktu insyaallah. Semoga Allah memberikan kita umur, amin insyaallah. Barangkali di dalam ngaji kita kali ini Yai banyak salah, Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga Yai memohon kepada seluruh santri-santrinya Yai yang sekarang menyebar di seluruh Indonesia dan juga para alumni di beberapa negara, semuanya semoga bisa menjaga diri dari virus corona, tidak keluar kalau tidak sangat-sangat penting. Taat sama ulil amri di negaranya masing-masing. Ingat anak-anakku semua, ulil amri di negaranya masing-masing, bukan ulil amri di desanya masing-masing, enggak. Ulil amri di provinsinya masing-masing, enggak. Ulil amri di negaranya masing-masing. Semoga masyarakat Indonesia dan masyarakat kaum muslimin muslimat seluruh dunia diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa taat sama ulil amrinya masing-masing. Kemudian terjadilah persatuan, kekokohan persatuan, dan insyaallah bisa menangkal, membentengi diri mereka masing-masing dari virus corona. Amin. Amin. Tapi alangkah kacaunya apabila rakyat di negara itu tidak ada yang taat, semuanya berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah ngomong harus social distancing, mereka enggak ngereken. Harus di rumah saja, enggak keluar kalau enggak penting, enggak ngereken, cangkruan di luar. Ya kalau begitu nggih hancur semuanya. Enggak ada yang ngatur, berarti hidup di hutan, hidup di hutan saja. Enggak taat aturan, berarti hidup di hutan bebas. Nah, akhirnya mereka menyengsarakan diri mereka sendiri dan menyengsarakan orang lain kalau terkena virus. Karena kalau terkena virus dia bisa menularkan orang lain. Kalau enggak taat juga bisa tertular. Maka harus itulah makna ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah dan Rasul dan taat sama ulil amri. Andai dari awal pemerintah menghimbau sudah masjid-masjid, pasar-pasar sementara harus sepi dulu di rumah masing-masing, boleh keluar dalam posisi yang kepepet mengambil kebutuhan hidup untuk makan, kecuali selagi itu harus menjaga diri masing-masing. Itu di seluruh Indonesia ditaati. Insyaallah virus corona insyaallah akan segera berakhir. Tapi kalau enggak taat saenake masing-masing, saenake masing-masing, naudzubillah, kapan berakhirnya virus corona? Naudzubillahi min dzalik. Tapi enggak apa-apa Yai, walaupun kita abur-aburan enggak taat sama pemerintah, kan ada namanya. Katanya Ustaz Huda, ada bintang Suraya sudah ada. Makanya aman-aman saja. Nggih, aman-aman saja. Naudzubillahi min dzalik.
Enggak bisa. Jadi harus innallaha la yughayyiru ma, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu berusaha merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah diri mereka, baru Allah mengabulkannya. Insyaallah kita cukupkan anak-anakku semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.